Baiklah, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan isi dari sebuah artikel ilmiah berkaitan dengan discussion, di mana berisi apa arti hasil kajian dan apa implikasinya. Nah, tentunya jawaban atas pertanyaan ini adalah bagian tersulit bagi kebanyakan penulis untuk diskusi di sini. Kemudian juga tunjukkan dan jelaskan dasar hubungan dan generalisasi yang ditunjukkan dari hasil kajian. Ringkaskan dan diskusikan hasil kajian, jangan hanya mengulanginya. Bentuk past tense untuk menggambarkan hasilnya, bentuk present tense untuk menggambarkan implikasinya. Kemudian jawab pertanyaan penelitian atau research question, sajikan hasil kajian utama terlebih dahulu, berikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian. Kemudian interpretasikan hasil kajian satu paragraf per ide, apa yang ditunjukkan oleh pengamatan hasil kajian, apakah ada hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan hasil kajian, bandingkan dengan kajian orang lain sama atau berbeda, apa alasannya. Kemudian di akhir dari discussion ini adalah jika ada hasil yang meragukan dan berbeda dengan peneliti yang lain, tampilkan secara objektif, jelaskan penemuan tak terduga dengan kemampuan terbaik, jelaskan limit atau kekurangan kajian, ini akan memberi kredibilitas pada manuskrip. Kemudian jangan melebih-lebihkan pentingnya hasil kajian, gunakan bahasa rendah hati, our finding prove that, our finding show that, our finding suggest that. Contohnya ada research and discussion. Kalau saya biasa kadang-kadang juga research and analysis gitu ya untuk hasil diskusinya itu. Nah, terakhir ada conclusion, di mana boleh dimasukkan dalam bagian terakhir dari diskusi, tuliskan fakta terpenting agar editor dan reviewer tidak ada sebab untuk menolak manuskrip. Biasanya tidak ada referensi, nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi, dan spekulasi jika sesuai, beri saran untuk penelitian selanjutnya jika perlu. Nah, acknowledgement ini berkaitan dengan nama dana penelitian, nama institusi pemberi dana, ada pemberi fasilitas atau universitas dan institusi, ada nama orang atau grup yang membantu. Referensi, ini pastikan format rujukan mematuhi guide for author dari jurnal target, apakah IEEE atau Vancouver misalnya, gitu ya. Formatan diperlukan untuk rujukan di dalam teks dan di bagian daftar referensi, gunakan software manajemen referensi, bisa pakai Mendeley, RefWorks, EndNote, Zotero, atau Papers. Nah, ini seperti ini akan otomatis kita tinggal insert bibliografi, maka apa yang kita sitasi di dalam paper atau artikel itu akan muncul seluruhnya di sini. Nah, untuk tampilan tabel dan gambar dan tabel sangat efektif, jaga agar tetap sederhana, hindari duplikasi dengan teks, beri label pada semua bagian dari gambar, sertakan trendliness, skala bar, dan signifikasi statistik, keterangan tabel gambar harus bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh untuk tampilan tabel, ini tergantung juga format dari jurnal atau konferensi, secara template-nya seperti apa disesuaikan. Ada juga yang seperti ini. Tampilan gambarnya ini lebih baik. Kalau memang ini harus diperjelas ya untuk tampilan gambar. Secara resolusinya harus bagus, gitu ya, harus clear, konsis, dan akurat. Jadi artikelnya harus jelas, ringkas, dan akurat, minimalkan jumlah kata sebuah artikel panjang tidak semestinya mencerminkan artikel yang bagus. Edit manuskrip untuk mengurangi jumlah kata, kesimpulannya harus berdasarkan pada fakta, bukan asumsi, gunakan kata-kata kuantitatif, bukan kualitatif. Demikianlah, terima kasih.